Hai sahabat pendidikan dimanapun Anda berada. Banyak pertanyaan yang muncul dari guru-guru kita mengenai bagaimana mendesain pembelajaran online. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang seperti apa kegiatan pengembangan pembelajaran online itu. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru video-video dari saya. Selamat menyaksikan. Bapak Ibu guru harus memaksa diri untuk mau dan mampu menguasai teknologi untuk digunakan pada video pembelajaran. Nah, bicara tentang teknologi Bapak Ibu, untuk pembelajaran daring ada 5 aplikasi e-learning gratis yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menjadi media untuk platform untuk pembelajaran online kita. Google Classroom merupakan platform yang disiapkan oleh Google untuk membantu Bapak Ibu guru dalam melakukan pembelajaran online, dan ini sifatnya gratis. Bapak Ibu bisa membuat akun, kemudian membuat e-learning dengan menggunakan Google Classroom. Fitur-fitur yang dimiliki oleh Google Classroom juga mumpuni untuk membantu aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu akan rancang, mulai dari mendesain topik, kemudian mendesain dan menata materi, serta kuis serta pertanyaan-pertanyaan yang bisa diolah sedemikian rupa untuk membantu pembelajaran online Bapak Ibu sekalian. Aplikasi e-learning yang kedua, Bapak Ibu bisa menggunakan Edmodo. Ya, Edmodo adalah salah satu pionir penyedia e-learning yang ada di Indonesia, yang juga banyak digunakan oleh rekan-rekan guru kita untuk membuat kelas maya. Sehingga alternatif kedua yang Bapak Ibu bisa gunakan adalah Edmodo yang Bapak Ibu bisa akses, dan juga Edmodo ini memiliki fitur-fitur yang lengkap untuk pembelajaran yang Bapak Ibu bisa gunakan secara online. Aplikasi e-learning yang ketiga Bapak Ibu, ada yang disebut dengan Schoology ya. Schoology ini memiliki tampilan yang berbeda dengan aplikasi e-learning yang lain, dengan fitur-fitur yang juga banyak tersedia di aplikasi e-learning yang keempat. Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan bisa menggunakan aplikasi Moodle ya. Jadi Moodle ini juga memiliki fitur-fitur yang lengkap, yang juga Bapak Ibu bisa membuat kelas maya dengan menggunakan Moodle ini. Di dalamnya Bapak Ibu bisa memberikan materi, kemudian membuat jurnal pembelajaran, kemudian kuis, macam-macam yang sekira juga menarik. Bapak Ibu bisa memilih. Sahabat pendidik yang juga ingin mengembangkan aplikasi dan juga mengembangkan konten pembelajaran, mengembangkan pembelajaran secara online, juga bisa memperhatikan ada 12 aplikasi pembelajaran daring yang telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk Bapak Ibu explore lebih jauh untuk mendukung proses pembelajaran. Aplikasi yang mana? Dari 12 itu yang pertama ada yang disebut dengan Rumah Belajar ya. Rumah Belajar Bapak Ibu bisa Bapak Ibu akses untuk mendukung proses pembelajaran. Alamatnya Bapak Ibu bisa ketik http atau www.belajar.kemendikbud.go.id yang Bapak Ibu bisa akses untuk media pembelajaran secara daring. Aplikasi daring yang kedua yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara online ada yang disebut dengan Meja Kita ya. Meja Kita dengan alamat www.mejakita.com. Bapak Ibu bisa akses alamat tersebut untuk membantu proses pembelajaran kita secara daring. Di Meja Kita ini juga cukup menarik. Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas-aktivitas diskusi dengan peserta didik kita, dan Meja Kita juga memiliki fasilitas-fasilitas yang lengkap
mulai dari jenjang SD sampai dengan jenjang SMP. Nah, untuk Bapak Ibu yang pendidik untuk anak usia dini, TK, PAUD dan sejenisnya, ada aplikasi yang disiapkan untuk Bapak Ibu kembangkan dan gunakan dalam proses pembelajaran daring yang disebut dengan iKandu, ya. iKandu ini teman-teman Bapak Ibu pendidik PAUD bisa akses untuk konten-konten, untuk memperoleh konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Kemudian aplikasi yang keempat, Bapak Ibu pendidik yang saya muliakan, ada yang disebut dengan Indonesia X. Ya, Indonesia X juga ini memiliki fitur-fitur yang beragam yang Bapak Ibu bisa akses untuk melengkapi pembelajaran daring yang Bapak Ibu kembangkan. Yang paling banyak digunakan oleh teman-teman pendidik dalam mengembangkan pembelajaran daring, yang kelima, ada yang disebut dengan Google for Education. Ya, Google for Education ini fitur-fiturnya lengkap dan beragam. Ada juga yang aksesnya bisa kita akses secara gratis, misalnya Google Classroom, ya. Kemudian yang kedua Google Hangout, kemudian Google Formulir, dan aneka macam fitur yang ada di Google for Education ini yang juga Bapak Ibu bisa menjadi rujukan dalam memilih aplikasi untuk mendukung proses pembelajaran kita dari www.kelaspintar.id atau Kelas Pintar merupakan aplikasi yang kelima yang kita rekomendasikan kepada Bapak Ibu untuk membantu mendukung proses pembelajaran kita selama daring dari rumah ini. Di Kelas Pintar ini mendukung aktivitas era digital dengan menggunakan teknologi terkini, di mana peserta didik dan guru bisa menciptakan praktik belajar mengajar yang terbaik. Jadi saya kira teman-teman boleh akses Kelas Pintar ini untuk mendukung kelas yang kita kembangkan dari. Kemudian aplikasi daring yang ketujuh yang kita rekomendasikan teman-teman bisa kembangkan dari rumah adalah ada yang disebut dengan Microsoft Office 365, ya. Microsoft Office 365 ini juga teman-teman menyediakan fasilitas versi percobaan yang Bapak Ibu bisa kembangkan untuk membantu proses pembelajaran secara online Bapak Ibu yang ingin melakukan pengembangan. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu ada yang disebut dengan Kuiper, atau alamatnya teman-teman bisa akses di www.kuiper.com. Di sini Bapak Ibu juga bisa memperoleh aneka macam fasilitas untuk memudahkan aktivitas pembelajaran online yang Bapak Ibu kembangkan. Aplikasi yang ke-9 yang Bapak Ibu bisa pilih untuk pengembangan daring pembelajaran secara online, ada yang Bapak Ibu bisa akses di alamat sekolahonline.ruangguru.com atau familiarnya disebut dengan Ruang Guru. Di Ruang Guru ini merupakan layanan berbasis teknologi yang teman-teman di dalamnya ada kelas virtual, kemudian ada ujian online, ada video berlangganan, les privat dan sebagainya, yang juga bisa memudahkan dan membantu Bapak Ibu pendidik yang ingin mengembangkan kelas online itu. Aplikasi yang ke-10 yang Bapak Ibu bisa pilih adalah Sekolahmu. Bapak Ibu bisa akses di www.sekolah.mu/belajar tanpa batas. Di aplikasi Sekolahmu ini Bapak Ibu bisa menemukan aneka live streaming mulai dari jenjang SD sampai jenjang SMA untuk memudahkan interaksi dan materi-materi yang ada di jenjang tersebut. Kemudian yang ke-11, Bapak Ibu bisa mengakses zenius.com, ya. Zenius.net. Ya, di sini di Zenius ini juga merupakan pilihan aplikasi untuk membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan kelas online yang akan dilakukan. Kemudian yang ke-12 yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk membantu memudahkan dan mengembangkan kelas online ini, boleh mengakses Cisco Webex, ya. Cisco Webex ini adalah salah satu aplikasi yang juga bisa digunakan untuk meeting atau video conference seperti Zoom
atau Webex, ini merupakan pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih untuk melakukan kelas online itu. Sahabat pendidik yang saya muliakan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengembangkan pembelajaran online dengan teknik live streaming, ya, ada beberapa aplikasi yang Bapak Ibu bisa pilih untuk melakukan live streaming video conference langsung dengan peserta didik kita. Yang pertama adalah aplikasi yang paling familiar, yaitu aplikasi Facebook, ya. Jadi di Facebook Bapak Ibu juga menyediakan aplikasi live streaming. Bapak Ibu tinggal klik di beranda untuk update status di What is your mind, kemudian pilih Bapak Ibu go live, ya. Itu setelah mengklik go live, maka Bapak Ibu sudah bisa live streaming kepada peserta. Aplikasi live streaming yang kedua yang Bapak Ibu bisa pilih adalah Instagram, ya. Di Instagram juga Bapak Ibu ada fitur yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk melakukan live streaming pembelajaran, dan Bapak Ibu bisa merancang kegiatan pembelajaran kemudian melakukan live streaming dengan menggunakan Instagram. Live streaming yang paling banyak digunakan, yang paling familiar digunakan itu adalah live streaming dengan menggunakan aplikasi YouTube, ya. www.youtube.com. Bapak Ibu setelah memiliki akun di YouTube, memiliki channel di YouTube, selain mengunggah video, Bapak Ibu juga bisa melakukan live streaming yang tentu saja Bapak Ibu harus menginstal aplikasi encodernya. Kemudian dengan aplikasi itu Bapak Ibu sudah bisa melakukan live streaming, membuat jadwal live streaming, kemudian mengundang peserta didik kita untuk menyaksikan live streaming kita lewat aplikasi YouTube. Aplikasi live streaming yang lain yang Bapak Ibu bisa coba dan eksplorasi adalah dengan menggunakan aplikasi Zoom yang banyak juga digunakan oleh teman-teman pendidik kita, atau aplikasi Webex, ya. Jadi Zoom atau Webex ini adalah video conference atau video meeting, tapi kemudian Bapak Ibu yang ingin melakukan live streaming, webinar atau semacamnya boleh menggunakan aplikasi Zoom atau Webex. Moda yang ketiga yang Bapak Ibu bisa kembangkan selain menggunakan aplikasi e-learning atau menggunakan teknik live streaming, Bapak Ibu juga bisa membuat dan mengolah video secara online, secara offline, yang kemudian video itu diunggah di YouTube atau disebarkan di media sosial untuk aktivitas pembelajaran kita. Ada beberapa aplikasi video editing yang saya kira banyak aplikasi video editing yang Bapak Ibu bisa coba, tapi ada beberapa aplikasi yang kita coba sarankan kepada Bapak Ibu. Yang pertama ada Windows Movie Maker, ya. Windows Movie Maker ini sepertinya banyak di laptop kita. Di aplikasi bawaan laptop kita itu biasanya sudah tersedia aplikasi Windows Movie Maker ini. Aplikasi yang kedua yang Bapak Ibu bisa coba, bisa juga menggunakan VideoPad video editor, atau bisa menggunakan Apidemux, atau menggunakan Movavi video editor, atau menggunakan Filmora, atau banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang Bapak Ibu bisa gunakan. Intinya, pilihan moda yang ketiga Bapak Ibu diminta untuk memiliki kemampuan untuk mendesain video secara offline, yang kemudian hasil video itu diunggah ke media sosial untuk peserta didik kita lakukan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang Bapak Ibu bisa pilih untuk mengembangkan video pembelajaran online. Yang pertama ada 3 tahapan umum secara umum, teman-teman. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan layanan aplikasi e-learning, ya, Google Classroom, Edmodo, Schoology dan segala macam. Ini adalah aplikasi untuk e-learning. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan teknik live streaming, ya. Live streaming ini boleh memanfaatkan YouTube, memanfaatkan Facebook, memanfaatkan Instagram untuk melakukan live streaming. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih moda yang ketiga dengan memanfaatkan video editing yang kemudian diunggah ke peserta didik kita. Itu adalah teknik-teknik yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengembangkan pembelajaran secara online.
Sebelum saya tutup video ini Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan ada 5 tahapan. Ada 5 tahapan yang Bapak Ibu harus perhatikan dalam mengembangkan pembelajaran secara online. Tahapan pertama tentu memilih moda atau Bapak Ibu akan menggunakan teknik pembelajaran online itu seperti apa. Sudah kita jelaskan ada 3 pilihannya. Yang pertama bisa menggunakan aplikasi e-learning, atau menggunakan teknik live streaming, atau menggunakan sistem offline yang kemudian diunggah secara online, atau bisa menggabungkan ketiga moda ini. Tahapan yang kedua yang Bapak Ibu setelah menentukan moda pembelajaran online yang dipilih, maka yang kedua Bapak Ibu harus mengkonstruksi bahan pembelajaran. Ya, jadi jika menggunakan fitur e-learning misalnya, maka Bapak Ibu wajib mengkonstruksi mulai dari topik, materi, kemudian kuis, dan segala macam untuk kelas-kelas maya yang kita kembangkan. Tahapan yang ketiga yang Bapak Ibu juga harus lakukan dalam menyusun pembelajaran secara online adalah menyusun jadwal pembelajaran. Ya, jadi misalnya untuk aktivitas live streaming, maka Bapak Ibu boleh mendesain jadwal lebih awal untuk disampaikan ke peserta didik kita. Tahapan yang keempat yang dilakukan dalam menyusun pembelajaran secara online adalah melaksanakan pembelajaran online itu. Kemudian yang kelima adalah melakukan refleksi dan evaluasi. Untuk melakukan pelaksanaan pembelajaran secara online, kita harapkan Bapak Ibu memperhatikan prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam melakukan pembelajaran online itu. Yang pertama tentu kegembiraan peserta didik ini menjadi sesuatu yang wajib ada. Jadi ajaklah siswa untuk selalu bergembira. Kemudian yang kedua, konten pembelajaran online yang kita kembangkan ini hendaknya sesuai dengan dunia nyata, kontekstual ya. Kemudian prinsip yang ketiga tentu Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran secara online ini melibatkan aneka modalitas. Modalitas secara umum ada 3, visual, kinestetik, audio. Ini Bapak Ibu dalam melakukan rancangan pembelajaran online hendaknya memperhatikan modalitas yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran online ini adalah bagaimana kita melakukan variasi, bagaimana kita melakukan aneka metode sehingga alur pelaksanaan pembelajaran kita ini tidak monoton dan bisa lebih variatif, dan itu akan menghasilkan video pembelajaran online yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu tips dari saya Bapak Ibu. Selamat melakukan pembelajaran online. Mudah-mudahan itu menjadi berkah dan amal jariah untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.